Sekarang sudah jadi mesinnya. Ini tinggal pemasangan nozzle, rangkaian nozzle. Tapi di sini mungkin kita starter kosong dulu ya sebelum pemasangan. Karena nozzle-nya juga ada 3 pieces yang bermasalah ya. Kita repair dulu nozzle-nya. Jika mesin sudah lengkap, sudah utuh seperti ini ya. Ini tinggal pemasangan cover depan, ya, selebihnya radiator hanya luaran. Transmisi sudah terpasang, kampas kopling sudah kita gantikan juga ya. Itu kampas kopling merek yang itu kita gunakan. Nah, di sini ingin ngerakit mesin sepeda motor lagi, ini berhamburan. Alatnya kecil-kecil ya. Jadi kurang jelas jika berhambur. Ini kita ganti stang piston, bearing kiri kanan, bearing crankshaft. Lalu kita undersize. Ini sekarang sudah size 125. Sebelumnya itu size 100. Untung saja masih ada di atas 100 ya. Nah, jadi kita gantikan stang piston atau connecting rod sekalian karena pressure pasti akan bertambah karena di 100 selawe. Nah, jika tidak digantikan, tidak lama penggunaan akan rusak gitu. Ya. Dan intinya juga jika di sini sering bermasalah di connecting, ini diperhatikan. Nah, karena dia di mesin sepeda motor seperti ini tidak masuk pompa ke sini. Pompa olinya tidak masuk ke connecting. Jadi dia hanya mengharapkan yang ini. Plat piringan nih. Nah, mungkin ini yang rusak. Nah, itu yang jika ini rusak ada kebocoran oli, ini yang menyebabkan cepat rusak connecting rod pada sepeda motor seperti ini. Oh, ini gondrong. Wah. Jadi sehabis ngerjain mesin pore, mesin halus pulang dong ya. Master rem lagi. Oh, master rem lagi. Oh iya, nunggu master rem kita yang Isuzu. Rem master atas ya, inden ya. Oke, mungkin ini kita rakit dulu. Hah? Oh, kita makan sini. Bengkel. Tinggal semprot aja, Dek. Oh, enggak usah. Oh, bawahnya. Bawahnya mah perlu diamplas kayaknya. Kosong. Oh iya, bawahnya aja dibersihkan. Yang atasannya itu diamplas aja. Ini mau di setel balik, ini yang apa? Salah setel klepnya. Mana mesinnya? Ini sudah ready. Ini tinggal pemasangan head. Amplas. Tahu mana dah? Habis deh yo. Wah, habis amplas hitam. Kenapa aku pakai amplas bekas hitam hari itu ini bersesu? Apa itu? Nah, kali ini sudah kita rakit mesin dari Mitsubishi T120 SS. Ini yang tutorial sebelumnya salah setel klep. Jika teman-teman menonton pada saat kami bongkar mesin dari unit tersebut, ini banyakkan yang salah ya, salah penyusunan metal, terus ring piston patah, lalu salah setel ini valve
atau klep dari mesin tersebut. Nah, ini sempat kita overhaul, mungkin untuk perakitan mesinnya kita lainkan tutorialnya saja ya, karena jika kita sambung ya seperti biasa akan kepanjangan. Nah, di sini untuk penyetelan klep dan top dari mesin tersebut ya. Nah, ini sudah top 1. Sudah top 1 deh ya? Sudah. Oke, untuk top satunya kita cek dulu. Top satunya di sini ada tanda panah, lalu di covernya ada tanda panah. Ini lurus. Terus yang di crankshaft ini titiknya di sini ya. Yang di puli. Nah, jika yang di dalam sana itu lurus dengan yang pin di sini nih. Mana pin? Oh, itu. Nah, pinnya yang ini lurus, yang di pompa oli dalam. Oke. Nih yang kita katakan sebelumnya, klepnya salah setel klep ya. Nah, jadi jika penyetelan klep itu ini harus rilis di top 1. Nah, top 1 di klep nomor 1 juga ya, di silinder nomor 1, klep nomor 1. Nah, nomor 1 intake, ini 2, exhaust ini 1. Nah, rocker armnya 2 ya. Terus di exhaustnya 1. Nah, jadi ini di silinder 1. Setiap silinder kan menggunakan 3 valve, 3 klep. Aduh. Oke, jadi untuk nomor 1-nya, top nomor 1 ini yang kita setel itu di klep nomor 1 ya. Ini intake terus exhaustnya ya. Lalu di yang sekarang belum kita setel ya. Nah, ini yang sebelumnya. Ini malah rilis di top 4. Seharusnya di klep nomor 4 ini nekan. Tetapi ini salah setel sebelumnya ya. Nah, malah intake-nya di sini intake-nya longgar di nomor 4, exhaust-nya di nomor 1 yang longgar. Padahal tidak seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi untuk penyetelan mesin klep seperti ini sama di karburator. Ini kebetulan yang injeksi, penyetelannya di karburator itu sama. Nah, terus yang akan kita gunakan puller berapa? 10-15. Ini posisi dingin ya. Nah, jadi kita gunakan 10 di intake-nya, 15 di exhaust-nya. Seperti itu. Jadi yang kita setel di top 1 intake exhaust nomor 1-nya. Lalu di nomor 2 hanya intake. Terus di silinder nomor 3 hanya exhaust. Seperti itu. Nah, jadi untuk top 1-nya ya. Nomor 1 seperti apa ya? Silinder nomor 1, rocker armnya di intake exhaust ya, dua-duanya kita setel. Masuk malah. Hehehe. Itu semprot ya. Oke, lalu berikutnya di silinder nomor 2 ini hanya intake ya. Lalu di silinder nomor 3 hanya exhaustnya. Itu untuk penyetelan pertama di top 1. Oke? Oke. Ya. Jadi dua-duanya kita setel di intake exhaust. Nah, di unit ini yang sekarang kita kerjakan itu dari bengkel. Jadi ke bengkel jalan sendiri masih bagus. Terus tidak hidup. Setelah dikerjakan mesinnya malah tidak bisa hidup. Habis itu digantikan sensor, beberapa sensor digantikan. Terutama itu kuil sudah baru, lalu sensor banyak sensornya digantikan, lalu ECU-nya juga sempat kebakar tuh. Nah, mesin tidak bisa hidup. Jadi ditarik ke tempat kita. Begitu kita cek, ternyata yang menyebabkan tidak hidup itu di bagian mesin, bukan elektrik ya. Nah, jadi
Jika teman-teman mengikuti channel kita mungkin akan ngelihat tutorial sebelumnya yang pada saat kita bongkar ya, penyebab mesinnya tidak bisa hidup, mesin tersebut ya, mesin yang ini yang sekarang. Nah, jadi bukan di bagian elektrik membuat dia tidak hidup, malahan di bagian mesinnya. Nah, ini di setel intake exhaust, jadi lebih rapat di intake ya. Intake-nya kita gunakan 10, lalu exhaust-nya kita gunakan 15. Ini ada head apa namanya, Ford Ranger. Ini kita akalin saja, kita lem karena customer kita juga masih crowded untuk budgetnya. Kita sarankan ganti head tapi masih crowded ya. Jadi ya semaksimal kita untuk mengakalinya. Nah, jika kita akalin juga di headnya sini karena ini pecah, dia apa? Ini air keluar ke knalpot karena ini pecah. Nah, overhead juga. Jadi semaksimal kita ngakalin ini kita lem saja. Punyaan Ford Ranger WL. Persamaannya ini dompeng Kubota. sorry. Persamaannya itu tuh. Oh gelap ya sana tuh. Nah, jadi ini unitnya yang sekarang Ranger WL, terus yang di sana tuh yang putih Mazda BT50. Nah, itu persamaan headnya yang sekarang. Oke, ini sudah sementara penyetelan. Nanti pada saat penyetelan di top 4 kita sambungkan kembali. Karena mungkin kelamaan ini. Iya ya. Oh, ada juga teman-teman bertanya di channel kita, apa tidak kerapatan bang? Di 1015. Nah, di 1015 ini kita gunakan biar suara mesinnya lebih lembut ya. Tetapi klepnya harus dijamin tidak ada kebocoran. Nah, seperti itu. Jika ada kebocoran ya tidak maksimal untuk powernya. Nah, jika teman-teman menyetel di 1015 tetapi tidak maksimal powernya, berarti klep mesin teman-teman itu bocor. Nah, jika tidak ada kebocoran, kami jamin lembut mesinnya. Torsinya dapat, RPM-nya dapat. Nah, jika seperti ini. Nah, jika kita longgarin, RPM sih biasanya menurun dari ajasan atau dari selah klep yang sekarang ya, selah klep. Bahasa lainnya clearing valve. Valve clearing. Oh, yang baru saja kita rakit juga mesin apa Haruna ya. Kakek saya Haruna. Ya karena Taruna sorry. Daihatsu Taruna kita gunakan yang seperti ini juga. Celah klep di 1015. Lebih lembut suaranya. Power terus torsi dapat. Oh iya, ada juga pertanyaan di channel kita. Oh, yang penyetelan klep, karena sudah ada penyetelan klep yang tutorial sebelumnya ya di mesin T120 SS karburator dan injeksi. Pertanyaannya, Bang, jika menggunakan clearing yang sekarang 1015 apa tahan Bang di gunung? Di gunung pasti tahan. Nah, di gunung itu ya kita butuhkan torsi ya. Nah, jika RPM kita butuhkannya di on road. Nah, jadi untuk RPM untuk putaran RPM ya putaran mesin ya. Itu biasanya digunakan di jalan on road. Jika off road itu lebih ke torsi. Nah, tapi jika kita gunakan
clearing yang sekarang bisa kami katakan aman karena ada unit T120 SS yang karburator kerjaannya di hutan. Hutan ya pasti off-road. Masa hutan di aspal. Masih awet sampai sekarang, mesinnya lembut. Kita gunakan di clearing valve yang sekarang 1015. Oh ya, sekalian kita jawab pertanyaan teman kita yang pertanyaannya, Bang. Kenapa tiba-tiba saya langsung mati ya? Apanya dong? Tiba-tiba saya langsung mati. Eksanya? Saya tiba-tiba langsung mati. Tahu kan mesin saya tiba-tiba langsung mati. Oh. Nah, yang ini pertanyaannya di sini di seputar per ya, per klep. Bang, sebetulnya yang ada warnanya itu di mana? Atas atau di bawah? Nah, warna ini ya, apa namanya, per klep. Nah, biasanya sih dia diwarna, karena ini tidak kita bongkar ya. Ini sudah rakitan dari sananya karena valve atau klepnya baru. Terus ini seal valve juga sudah baru semua, jadi tidak usah kita bongkar, hanya saja kita setel klepnya ya, karena yang kita temukan kan tidak sesuai penyetelannya. Nah, jadi tidak kita bongkar, tidak kita balik. Sebetulnya sih yang di bukan sebetulnya, ini yang di menurut pandangan kita, karena di shop manual itu tidak ada panduan warna klep. Nah, bukan jadi acuan di warnanya. Nah, acuan per klep itu yang di shop manual, yang paling renggang itu di atas. Paling renggang di atas, jadi yang agak sempit itu di bawah, di bagian bawah. Jadi bukan yang renggang di bawah ya. Seharusnya dia yang renggangnya di atas. Nah, biasanya sih yang kita perhatikan yang ada warna ini, dia itu di bawah. Nah, karena di setiap warna biasanya sih yang kita perhatikan susunan per yang paling rapat itu yang diwarnain. Berarti warna ini menandakan pegas terkeras ya. Karena jika pernya semakin sempit, itu pegasnya akan semakin keras. Jika semakin kendor, pegasnya juga akan semakin lemah, seperti itu. Jadi jika yang kita gunakan tidak jadi acuan untuk warnanya, tetapi melainkan kerenggangan yang kita cek, yang lebih renggang itu di atas. Longgar. Iya. Di mesin Strada L300 juga sempat kita temukan warna pernya juga, atau cat pernya ini terbalik juga sih di atas. Nah, jika dari kami biasanya sih warna klep ini, warna per klepnya ini kita buatnya di bawah. Nah, karena itu tadi biasanya sih warna yang diwarnain itu per yang lebih sempit. Nah, yang renggangnya tidak diwarnain. Nah, jadi menurut penilaian kami, warna yang diklep itu menandakan pegas terkeras. Oke? Oh belum. Masih penyetelan di top 1 ya. Nah, ini exhaust di nomor 4. Nah, ini malah yang sekarang ini malah bukan ya. Enggak ya. Tidak longgar. Oh, yang di nomor 4 tadi. Seharusnya di 4 ini dua-duanya nekan. Karena yang sekarang top 1. Berarti jika kita masuk ke top 4 nantinya ini akan semakin kendor berarti ya. Nanti saja kita tentukan. Oke, mungkin tinggal pemutaran ke top 4-nya saja. Oh, itu penyetelan terakhir ya?
kita tungguin saja paling. Nah, di sini banyak tuh mesin dumping, terus sensor, mesin genset. Jadi sepertinya sih di channel kita satu-satunya beragam mesin ya. Dari perbaikan mesin terkecil, mesin rumput, sampai mesin kapal. Jika ada yang manggil mesin pesawat deh, mau kah? Wah. Darat dengan air dulu aja ya. Udara belakangan lah. Oh, takutnya jika kebocoran ban, waduh, repot penggantiannya. Mesin tersebut juga ini apa unit tersebut ya? Unit yang sekarang ini mungkin kita akan ganti kabel bodi sih, karena kabel bodinya sudah acak-acakan. Banyak yang diputus, disambung, dilukain lah intinya. Salah satu contohnya di sini. Nah, ini kita yang gantikan kemarin, sensor O2. Kenapa kita ganti sensor O2? Karena kita ada acuan. Begitu kita scanner, dia muncul. Jika kodenya muncul di scanner, ya kita gantikan lah. Kita tidak merabah untuk penggantian sensor. Nah, jika tidak ada scanner, ya bahaya sih teman-teman, karena tidak bisa, sulit kita prediksi di sensor mana yang bermasalah. Oke, masuk ke top 4. Ini kita putar searah jarum jam. Yang diperhatikan di crankshaft deh, yang tandanya tadi. Oh, kelewatan. Yang di crankshaft putarnya 360 derajat. Enggak, ini mananya? Ini nih. Oh, kelewatan nih. Coba. Luruskan yang dalam tuh. Oke. Ini yang di camshaft sudah di sini ya. Nah, yang di crankshaft ini tetap jadi acuan. Titik yang tadi. Jadi crankshaft berputar 360 derajat atau 1 kali putaran. Yang camshaft ini berputarnya hanya setengah putaran. Oh, masih deh. Ini pinnya. Kembali. Ini pinnya, coba cek di dalam nih. Pinnya lurus ke sini nih. Coba perhatikan dulu. Terus enggak? Pin yang di sini mana tadi? Oh, ini lurus, yang di itu di cover pompa oli. Jadi crankshaftnya berputar 1 kali putaran. Topnya kan dia tetap di sini tadi. Kita putar searah jarum jam, topnya ini tetap kembali ke atas sini. Jadi crankshaft 1 kali putaran, yang di camshaft itu hanya setengah putaran saja. Tadinya kan yang di camshaft ini di sini posisinya, itu top 1 ya, di sini. Untuk pemasangan timing belt atau pergantian timing belt itu di top 1 karena ada acuannya di sini ya. Nah, jika di top 4 acuannya tidak ada. Ini sudah garis orang nih. Mana ya? Kok garis orang? Orang yang ngegaris. Nah, jika yang ini nih masih buatan pabrik. Oke, simetrik kah? Acuan yang di puli itu di sini. Nah, di cover.
dia di T. Waduh, wow, ribut kompresornya. Oke, di top 4 deh, rasakan. Apa klip 4. Sudah rilis dua-duanya. Oh iya. Jadi semua ya. Oh iya. Nah ini yang sudah top 4. Yang disetel nomor 4 itu intake exhaust dua-duanya ya. Lalu di silinder nomor 3 hanya intake. Di silinder nomor 2 hanya exhaustnya. Karena di yang tadi kan di sini, lalu ini terus ke sini. Nah, jika top 4 yang di sini, terus ini, lalu yang ini. Nah, jadi hanya 2 kali penyetelan saja, 2 kali ngetop. Oke. Nah, tetap kita gunakan di 10-15 rata ya. Diratakan di top 1 dan top 4-nya. Nah, sekarang sudah top sudah top 4. Wow. Dibuat 10 enggak masuk ya. Dibuat press itu pun exhaust. Buat press biar makin lembut mungkin suara mesinnya. Malahan tidak hidup nih. Oke, semoga saja pembahasan kita dimengerti dengan baik teman-teman. Nah, jika untuk runningnya beberapa waktu lah kita runningnya karena masih menunggu kabel bodi. Entahlah itu di repair kembali atau digantikan kabel bodinya. Nah, jika saran dari kita mending ganti jika banyakkan luka kabel bodi di mesin injeksi ketimbang karburator. Jika karburator walaupun sambung sana sini nggak masalah, banyakkan luka kabel bodi pun nggak masalah. Nah, jika injeksi itu apalagi unit yang sekarang ini dia kerjanya juga di hutan, jalan off-road, nyata getarannya makin tinggi jika elektrik itu sangat rentan dengan getaran. Oke, tinggal penyetelan di top 4, penyetelan terakhir. Teman-teman, semoga apa yang kita bagikan bermanfaat dan dapat membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, ini baru saja selesai penyetelan. Ini akan kita putar-putar dulu. Kita rilis mesinnya. Nah, jika ada klep yang kerapatan, pasti akan nyentuh ke piston. Nah, itu klepnya saling silih bergantian. Ada terasa sangkut deh? Nggak ada ya? Aman berarti. Oh. Oke. Ini tinggal penutupan cover valve, terus cover depan untuk timimbel. Lalu kita buatin oli karena mesinnya baru saja ready. Setelah itu akan kita naikin ke sana ya. Mungkin pada saat menghidupkannya saja kita buatkan tutorial kembali untuk mengetahui kelembutan mesinnya. Kelembutan.